Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati waktu-waktu di mana kita dilatih oleh Allah melalui kegiatan atau program Ramadan selama 1 bulan, maka yang pada akhirnya kita akan menuju Idul Fitri atau kembali kepada fitrah. Setelah kita menjalankan rangkaian kegiatan di bulan Ramadan seperti puasa, kemudian tarawih, tadarus Quran, kemudian zakat fitrah dan yang lainnya, lalu kemudian menuju kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Nah, dalam hal ini saya ingin menjelaskan tentang makna Idul Fitri itu apa sih sebenarnya. Karena pandangan umum, pandangan umat Islam secara keseluruhan memahami Idul Fitri itu adalah kembali suci seperti halnya bayi yang baru dilahirkan. Karena berdasarkan hadis Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap bayi yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah, suci. Artinya tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Masih ibarat kertas itu masih kosong, belum ada satu titik pun ya, tulisan, atau belum ada satu titik tinta pun, jadi bersih. Nah, itu makna dari fitrah, kembali kepada kesucian, artinya tidak punya dosa dan kesalahan. Apakah pendapat atau pemahaman itu salah? Tidak. Itu benar. Tidak salah, itu benar, tapi kurang pas. Di mana kekurangannya? Coba kita berpikir secara ilmiah. Ya, berpikir secara ilmiah. Kalau kita disamaratakan dengan bayi yang baru dilahirkan, alias kita ini suci dari dosa dan kesalahan, nah, itu oke. Memang seperti itu. Tapi kalau bayi itu belum beramal, belum punya karya dan belum berprestasi, itu namanya bayi. Memang dia nggak punya dosa, nggak punya kesalahan, tapi namanya bayi itu zero. Dia belum bisa berbuat apa-apa, belum bisa melakukan amal kebaikan, belum sholat, belum puasa, belum haji, katakanlah begitu, belum dakwah, belum amar ma'ruf nahi munkar, dan lain sebagainya. Malah rugi. Jadi ketika kita disamakan dengan bayi, malah rugi. Kenapa ruginya? Karena semuanya hilang. Amalan-amalan kita selama akil balik, katakanlah sampai sekarang usia hari ini,
Itu sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dakwahnya, taklimnya, wah itu berarti hilang semua. Nah ini yang harus kita betul-betul kaji, yang harus kita renungkan, ya secara ilmiah seperti itu. Jadi ternyata Idul Fitri kembali kepada fitrah itu harusnya kembali lagi kepada konsep Allah. Harus kembali kepada ajaran Allah. Karena yang namanya fitrah itu sesuatu yang tidak dapat dirubah. Itu fitrah. Saya ambil contoh. Fitrahnya seorang lelaki itu dilahirkan menjadi pemimpin. Dan fitrahnya wanita itu adalah dipimpin. Nah itu fitrahnya, dan fitrah itu tidak bisa dirubah. Jadi yang menjadi kepala rumah tangga itu adalah bapak. Sementara ibu itu wakil dari seorang bapak. Itu fitrah dan tidak bisa berubah. Fitrahnya laki-laki itu kuat, gagah perkasa. Fitrahnya wanita itu lemah lembut. Nah itu menjadi satu fitrah. Artinya yang namanya fitrah itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dikotak-katik. Artinya ketika kita memahami tentang Idul Fitri, Id itu kembali, fitrah itu berarti kembali kepada konsep atau ajaran Allah. Itu yang benar. Karena ajaran Allah itu nggak bisa dikotak-katik, nggak bisa dirubah-rubah. Jadi sudah baku kalau ajaran Allah itu. Sudah mutlak. Nggak bisa dikotak-katik. Tidak bisa dicampur dengan pemikiran manusia. Dengan subjektifnya manusia, nggak bisa. Ya kita kan tadi selama Ramadan itu kita menjalankan atau mengerjakan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah. Puasa tadi itu, kemudian tarawih, kemudian baca Quran, kemudian banyak sedekah, kemudian zakat fitrah dan seterusnya. Nah itu kan merupakan bagian-bagian perintah dari Allah, dari ajarannya, dari ajaran Allah. Jadi semua yang diperintahkan sama Allah itu adalah ajaran Allah, menjadikan satu ajaran. Nah setelah usai kita bertemu dengan yang namanya Idul Fitri, artinya kembali lagi. Seusai di Ramadan kita dilatih gitu tuh, harapannya kita ini kembali kepada ajaran Allah. Jadi tidak cukup di bulan Ramadan saja kita menjalankan ajaran Allah, kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak cukup di bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini sebagai sarana latihan buat kita agar kita ini terbiasa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah di 11 bulan berikutnya. Itu yang dimaksud. Jadi yang lebih tepat itu Idul Fitri kembali kepada ajaran Allah. Terus kita ini menjalankan perintah Allah, tidak berhenti di bulan Ramadan saja. Justru harus meningkat. Nah sekarang kita sudah memasuki bulan Syawal. Syawal itu secara bahasa itu adalah peningkatan. Jadi bulan peningkatan berarti harus ditingkatkan ibadah kita. Harus ditingkatkan amal soleh kita. Harus ditingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi Idul Fitri itu kembali kepada ajaran Allah terus sampai akhir hayat kehidupan kita. Secara otomatis dosa kita akan bersih karena kita tidak melakukan kemaksiatan.
Karena kita hidupnya senantiasa terus mengikuti ajaran Allah, terus menjaga dosa, menjaga kemaksiatan, menjaga sesuatu yang haram, menjaga sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis. Jadi tidak cukup dengan bersih saja, tapi plus karya kita ada. Prestasi kita ada. Amalan kita ada, tidak hilang. Jadi dua, ya, maknanya tuh punya dua keuntungan. Yang pertama, Idul Fitri itu bersih dari dosa dan kesalahan, plus tidak hilang amalan-amalan kebaikan kita. Dari mulai akil balik sampai seusia sekarang, itu tetap karya kita dinilai sama Allah. Prestasi kita dinilai sama Allah. Coba kalau seandainya Idul Fitri diartikan atau dimaknakan atau dipahami hanya bersih dari dosa dan kesalahan seperti halnya bayi, berarti selama ini karya dan amalan-amalan kita, prestasi kita berarti hilang kalau seperti itu. Jadi rugi. Jadi saya ingin menyampaikan, ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan, ya, bahan kajian kembali. Jadi yang namanya Idul Fitri itu kembali kepada ajaran Allah. Otomatis kalau orang sudah kembali kepada ajaran Allah, hidupnya senantiasa mengikuti apa yang diingini sama Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Nah itu maksudnya, otomatis kan bersih dari dosa kesalahan, plus orang itu berkarya, amalannya tuh nggak hilang, dicatat sama Allah. Itu maksud Idul Fitri itu, ya. Nah contoh, kalau seumpamanya fitrah di sini dimanakan hanya suci seperti bayi yang baru dilahirkan, terus bagaimana para nabi dan rasul? Contoh Nabi kita aja, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Kalau bukan karya mereka, kalau bukan prestasi mereka, kalau bukan dari perjuangan mereka, mungkin kita tidak akan pernah mengenal tentang Islam. Mungkin kita tidak pernah tahu bagaimana jalan menempuh jalan yang baik, menempuh jalan yang benar itu. Nah, kalau disamakan Idul Fitri seperti bayi, ya kan, bersih dari dosa, berarti Rasul pun sama. Seolah-olah Rasul pun hilang karyanya, hilang perjuangannya, hilang amalan solehnya. Kan rugi. Nah, kita pun hari ini bisanya kita melakukan kebaikan, kita paham tentang ilmu agama, nah itu dari siapa? Kan dari warisan para nabi. Sehingga kita paham begini, lewat apa? Lewat ajarannya, lewat sunnah-sunnahnya. Itu. Jadi mudah-mudahan kepada Bapak, Ibu, pemirsa, ini sedikit pemahaman atau ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat, walaupun singkat, ya, mengenai tentang makna Idul Fitri. Saya kira itu saja apa-apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu buat kita, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bagi Bapak Ibu pemirsa yang menyukai tausiah ini, ya, lewat video, silahkan di-share, ya, dibagikan, kemudian di-subscribe, dan juga boleh di komen.
di channel Lalan Aryansyah. Ya, sekali lagi subscribe, kemudian di-share. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, ya, amal jariah buat pribadi saya dan juga pemirsa semuanya, ya, yang kaitannya dengan ilmu. Jadi amal jariah itu bukan hanya sodakoh saja, akan tetapi ilmu yang bermanfaat itu pun insya Allah akan menjadi ladang amal kita ketika kita wafat, ya, itu terus pahalanya akan mengalir kepada kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.